Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman Islam Insight Indonesia, semoga sahabat semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menurut agama Islam, kiamat diartikan sebagai akhir dari suatu peradaban, di mana kehidupan manusia di dunia ini akan mencapai titik puncak akhirnya. Namun, pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah mengenai definisi sebenarnya dari kata kiamat itu sendiri. Sahabat beriman, secara etimologi kata kiamat berasal dari bahasa Arab yang berarti hari kebangkitan atau hari pembalasan. Dalam agama Islam, kiamat diyakini sebagai titik akhir dari waktu dunia, di mana selanjutnya akan terjadi kebangkitan jiwa, perhitungan amal perbuatan, dan penentuan nasib akhir manusia. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Berikut adalah firman Allah yang menjelaskan kepastian datangnya hari kiamat dan pasti akan datang. Semua yang ada di atasnya bumi itu akan binasa. Akan tetapi, wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka kaum musyrik Makkah melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Namun konsep kiamat tidak hanya ada dalam agama Islam. Beberapa agama lain terdapat keyakinan akan suatu bentuk akhir dari zaman yang dikenal sebagai kiamat. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail dan pandangan tentang bagaimana kiamat terjadi, konsep dasarnya seringkali mencakup kehancuran, kebangkitan dan penilaian terhadap kehidupan manusia. Pada tanggal 21 Januari 2023, sebuah makalah berjudul A Warning to Humanity diterbitkan dalam jurnal Bioscience. Makalah ini ditandatangani oleh lebih dari 15.000 ilmuwan dari 161 negara, termasuk para ahli iklim, biologi, dan kesehatan masyarakat. Dalam makalah tersebut, para ilmuwan mengingatkan bahwa eksistensi kehidupan di bumi tengah menghadapi ancaman serius dan mengarah dengan cepat menuju kiamat. Mereka menegaskan bahwa fenomena perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan tingkat polusi saat ini telah menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki di planet ini. Belasan ribu ilmuwan tersebut memperingatkan bahwa kehidupan di bumi sedang terancam dan bergerak makin cepat menuju kiamat. Selama beberapa dekade, para ilmuwan secara konsisten memperingatkan masa depan yang ditandai dengan kondisi iklim ekstrem karena meningkatnya suhu global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang melepaskan gas rumah kaca berbahaya ke atmosfer, tulis makalah tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Christopher Wolf, seorang peneliti pasca doktoral dari Oregon State University dan salah satu penulis utama studi tersebut, menyampaikan makalah tersebut sambil mengungkapkan strategi mitigasi yang signifikan. Kita sedang menuju potensi runtuhnya sistem alam dan sosial ekonomi dan dunia dengan panas yang tak tertahankan dan kekurangan sumber daya alam, makanan dan air bersih, kata Wolf. Dalam studi ini, peneliti pasca doktoral Oregon State University bersama 11 rekan penulis lainnya menyajikan sejumlah data mengejutkan yang mengindikasikan bahwa pada tahun 2023 terjadi sejumlah rekor iklim yang terpecahkan dengan perbedaan yang signifikan. Mereka khususnya menyoroti musim kebakaran hutan yang sangat aktif di Kanada tahun ini. Para peneliti menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya titik kritis menuju rezim kebakaran baru, dan hal ini dianggap sebagai salah satu pernyataan akademis yang paling menakutkan. William Ripple, seorang profesor kehutanan terkemuka di Oregon State University, dan salah satu penulis penelitian ini, menekankan bahwa tahun ini membawa pola yang sangat mengkhawatirkan. Pernyataan tersebut jelas
bukan berita yang menggembirakan, karena tindakan manusia masih minim untuk memperbaiki keadaan yang semakin memburuk. Kami juga hanya menemukan sedikit kemajuan yang bisa dilaporkan terkait upaya umat manusia dalam memerangi perubahan iklim, kata Ripple dalam pernyataannya. Seperti banyak ilmuwan sebelumnya, 12 penulis studi dan ribuan penandatangan studi tersebut menyoroti tidak hanya industri bahan bakar fosil yang sangat berpolusi, tetapi juga peran pemerintah yang memberikan subsidi pada industri tersebut sebagai salah satu akar penyebab efek bola salju iklim ini. Menurut makalah tersebut, antara tahun 2021 dan 2022, subsidi bahan bakar fosil meningkat 2 kali lipat dari 531 miliar dolar Amerika menjadi lebih dari 1 triliun dolar Amerika hanya di Amerika Serikat, belum termasuk negara lainnya. Kita harus mengubah perspektif kita mengenai darurat iklim dari sekedar isu lingkungan hidup yang terisolasi menjadi ancaman yang sistemik dan eksistensial, tulis para penulis makalah tersebut. Peneliti menekankan bahwa peralihan dari bahan bakar fosil bersama dengan upaya melawan konsumsi berlebihan, terutama di kalangan orang-orang kaya, adalah langkah-langkah yang mendesak untuk diambil. Para ilmuwan memanggil untuk tindakan segera guna mengatasi krisis ini. Mereka mendesak pemerintah, bisnis, dan individu untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi polusi. Sebagai kesimpulan, peringatan dari para peneliti dan ilmuwan ini menjadi sorotan serius terhadap kondisi planet kita. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat umum, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi krisis iklim dan pelestarian lingkungan. Peralihan menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan, pengurangan konsumsi berlebihan, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati adalah langkah-langkah yang perlu segera diimplementasikan. Semua ini adalah investasi untuk masa depan bumi kita dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Dengan tindakan kolektif sekarang, kita memiliki potensi untuk memperbaiki arah yang mengkhawatirkan ini dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan untuk seluruh makhluk hidup di planet ini. Kerusakan lingkungan, bencana alam, dan krisis iklim tidak terjadi secara alamiah, melainkan merupakan dampak besar dari tindakan manusia. Kegagalan dalam mengendalikan pertumbuhan populasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, memanfaatkan energi terbarukan, serta eksploitasi alam menjadi pemicu utama. Umat manusia memiliki peran besar dalam mengelola bumi secara berkelanjutan. Kesadaran dan itikat baik dapat menjadi kunci untuk mencegah perubahan menuju kehancuran, sementara ketidakpedulian dan serakah dapat membawa dampak buruk terhadap bumi dan isinya, mendekatkan pada kiamat. Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 41 menyebutkan peran besar manusia atas kerusakan lingkungan dan atas kiamat itu sendiri. Kerusakan tampak di darat dan di laut karena ulah tangan manusia sendiri, agar Allah dapat menimpikan kepada mereka sebagian ulah tangan mereka agar mereka kembali. Dari sini jelas bahwa kerusakan alam semesta yang merupakan kiamat itu sendiri tidak terjadi secara natural atau alamiah begitu saja. Kerusakan lingkungan yang membuat krisis iklim dan kerusakan sistem kosmos berangkat dari ketidakberdayaan bumi dalam menanggung beban keserakahan, kebebalan, kelalaian, kezaliman, dan juga kebodohan umat manusia berinteraksi dengan alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesalahan adalah datangnya dari diri saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.